yang didasarkan sama doa, puasa dan meditasi ini ngebuat Gandhi itu dihormatin sama seluruh pengikutnya. Di perjalanan ini mereka itu benar-benar nyaksiin kemiskinan dan ketidakadilan. Itu yang memicu kemudian ngambil kendali Kuba di tahun 1959. Tapi walaupun C ini kita dengernya itu kayak orang yang keras. Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel Pelaku Seni Kreatif, yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu ya udah, di sini aja karena lo udah terlanjur denger. Bor, lu pernah denger nggak kata revolusioner? Nah, kalau dengar kata revolusioner itu siapa sih tokoh yang lewat di pikiran lu nih, Bor? Karena hari ini tuh gue bakal bahas tentang beberapa tokoh revolusi. Dan keputusan yang mereka buat itu benar-benar berpengaruh di era mereka sampai sekarang loh. Tapi di sini gue cuma bahas 2 aja, Bor. Karena sebenarnya banyak banget tokoh revolusi dunia, apalagi yang dibungkam. Ups. Ayo kita bahas. Tokoh revolusi pertama adalah Che Guevara, atau nama aslinya adalah Ernesto Che Guevara de la Serna. Dia ini seorang revolusioner Marxis. Jadi kalau lu nggak tahu Marxis itu kayak sebuah paham gitu loh, yang didasarin sama sebuah pandangan. Nah, dia juga itu memimpin gerilya yang kontroversial, sekaligus tokoh sentral di dalam revolusi Kuba. Guevara itu lahir dari keluarga ya bisa dibilang kelas menengah ya, dan juga santun sebenarnya, di Rosario, Argentina pada 14 Juni 1928. Dan orang tuanya yang liberal, terutama ibunya itu adalah seorang aktivis politik. Jadi emang buah jatuh itu nggak jauh dari pohon ya, Bor. Kalau jauh ntar hilang soalnya susah dicari. Dan C ini juga sebenarnya waktu kecil itu menderita asma. Tapi walaupun dia punya penyakit asma, dia itu nggak pernah kelihatan lesu atau sakit gitu loh. Malah C ini waktu kecil itu aktif di berbagai olahraga dan suka banget baca buku. Bahkan pas remaja itu dia mulai ngembangin ideologi politik dan bergabung dengan para pencela diktator Argentina, Juan Perón. Tahun 1948 Guevara itu masuk Universitas Buenos Aires untuk belajar kedokteran, tapi dia keluar buat memulai sebuah perjalanan pertamanya sendirian melintasi Argentina Utara di tahun 1950 pakai sepeda motor. Nah, di 1951 sampai 1952, 8 bulan dia ngelintasin sebagian besar Amerika Selatan dan Utara ke arah Miami. Bareng teman masa mudanya Alberto Granado, dan Alberto ini seorang biokimiawan, dokter dan juga penulis dalam perjalanan sejauh 8.000 mil. Di perjalanan ini mereka itu benar-benar nyaksiin kemiskinan dan ketidakadilan. Itu yang memicu kebencian mereka terhadap kapitalisme dan akhirnya memilih untuk menjadi seorang komunis. Dan beliau juga percaya kalau solusi itu cuman bisa dicapai lewat revolusi yang penuh kekerasan. Nah, ini itu ditulis di buku harian sepeda motornya selama perjalanan tersebut. Setelahnya dia sempat untuk ngelanjutin kuliah dan akhirnya lulus dengan gelar di tahun 1953. Lalu dia segera pergi lagi nih ke seluruh Amerika Latin dan akhirnya ke Guatemala. Di situ dia mulai gabung sama militeri yang gagal untuk menggulingkan jabatan presiden dari Jacob Arbenz yang didukung CIA. Pengalaman ini memperkuat komitmennya sama kebenciannya terhadap Amerika Serikat. Jadi singkat cerita nih, Bore, C itu akhirnya kabur ke Meksiko di tahun 1955 dan momen ini sekaligus nemuin para pemimpin pemberontak Fidel dan Raul Castro yang lagi ngerencanain revolusi bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan diktator Kuba Fulgencio Batista. Yang dikenal
Dia itu benar-benar korup dan otoriter dalam memonopoli bisnis dan memperbudak masyarakat di bawah kekuasaannya. Che ini dia memainkan peran kunci di revolusi Kuba dari tahun 1953 sampai 1959 yang akhirnya menggulingkan diktator Fulgencio Batista. Nah, Che sama Castro bersaudara itu ngerebut semua wilayah yang waktu itu jadi kamp tentara. Dan setelah dia nguasain wilayah ini, mereka akhirnya ngembaliin tanah secara merata ke semua petani. Dan para petani pun akhirnya memberi bantuan untuk melawan pasukan Batista. Dan gerakan Che juga itu dapat dukungan nih dari kelas menengah yang berpengaruh. Kayak pengacara, dokter, akuntan, dan pekerja sosial yang mulai bergabung di barisannya. Terus nih Bor, jadi selama revolusi Kuba itu sepanjang 1953 sampai 1958, Guevara ini membangun pabrik-pabrik untuk ngasilin granat, merekrut pasukan dari orang-orang yang gak dapat keadilan, dan ngajarin taktik sama orang-orang yang baru direkrut. Nah dia juga itu ngebangun sekolah-sekolah dan klinik kesehatan, ngelakuin lokakarya untuk ngajarin taktik militer, dan sebuah surat kabar untuk menyebarkan informasi. Pas dia jadi komandan dan pemimpin gerilyawan, Che ini benar-benar punya peran kunci dalam revolusi Kuba yang akhirnya berhasil untuk ngegulingin diktator Fulgencio Batista dan ngambil kendali Kuba di tahun 1959. Tapi walaupun Che ini kita dengernya itu kayak orang yang keras dan kasar, tapi sebenarnya Che itu orang yang benar-benar benci sama ketidakadilan. Dan dia itu juga peduli sama hak asasi manusia. Yang akhirnya setelah dia berhasil menggulingkan pemerintahan Kuba dengan begitu banyak dilema yang dilewatin, dia itu juga sempat diangkat jadi presiden Bank Nasional Kuba dan kemudian kepala Kementerian Perindustrian sampai di tahun 1965. Che ini akhirnya ngundurin diri dari kepemimpinannya. Ya gimana ya, kan kayak kita tahu dia anaknya agak urak-urakan dikit gitu loh. Disuruh rapih, ya nggak sanggup, bukan nggak sanggup sih, nggak kuat. Mending dia cari masalah yang lain. Itu yang dia lakuin. Jadi dia ninggalin Kuba untuk ngelawan imperialisme di negara berkembang lainnya kayak di Kongo sama Bolivia. Dan sampai akhirnya di 8 Oktober 1967, Che ini ditangkap sama pasukan Bolivia dan dieksekusi keesokan harinya atas perintah komando tinggi pasukan Bolivia. Dan sampai hari ini Che Guevara itu menjadi simbol perlawanan revolusioner. Tokoh revolusioner yang bakal gue bahas selanjutnya, gue yakin sih lu pernah denger ya Bur. Tapi mungkin belum tahu nih cerita dalamnya kayak gimana, karena tokoh kedua yang bakal gue bahas adalah Mahatma Gandhi. Yang punya nama asli Mohandas Karamchand Gandhi, ini lahir di Gujarat, India, tanggal 2 Oktober 1869. Dia itu berasal dari kasta Waisya atau kasta pedagang. Dan ayahnya itu meninggal pas Gandhi berusia 15 tahun. Dan ibunya itu adalah seorang praktisi Vaishnavisme. Jadi kalau nggak tahu, Vaishnavisme itu adalah pemujaan Dewa Hindu Wisnu. Dan ini jadi pengaruh terbesar di dalam hidupnya. Dan di umur 19 tahun, Gandhi meninggalkan rumah untuk belajar hukum di London di Inner Temple. Dan kembali ke Bombay di tahun 1892 untuk mendirikan praktik hukum, tapi usahanya ini belum berhasil. Dan akhirnya dia nerima posisi di sebuah firma India yang ngirim dia ke Afrika Selatan. Dan tinggal di sana selama 20 tahun bareng anak sama istrinya. Jadi pas di Afrika Selatan nih Bor, sebenarnya Gandhi itu banyak ngalamin diskriminasi dari orang-orang Eropa yang ada di sana. Kayak disuruh buka sorban pas lagi persidangan. Terus dia juga pernah diusir dan dipukulin pas lagi menaiki gerbong kereta karena nolak untuk ngasih tempat duduknya buat penumpang Eropa. Tapi walaupun dia ngalamin ini, bukannya malah dendam, Gandhi itu malah ngembangin dan nerapin konsep satyagraha atau kebenaran dan keteguhan. Atau kalau sering kita sebut ya, ini jalan menuju kebenaran di dalam dirinya Bor.
Jadi tahun 1906 setelah pemerintah Transvaal itu ngeluarin peraturan tentang pendaftaran penduduk India yang ada di Afrika, Gandhi sendiri ini mimpin kampanye pembangkangan sipil yang berlangsung selama 8 tahun. Jadi ratusan orang India yang tinggal di Afrika Selatan, termasuk wanita di penjara dan ribuan penambang India yang mogok kerja di penjara, dicambuk dan bahkan ditembak. Akhirnya, di bawah tekanan dari pemerintah Inggris dan India, pemerintah Afrika Selatan itu bernegosiasi sama Gandhi dan Jenderal Jan Christian Smuts yang mencakup konsensi penting seperti pengakuan pernikahan orang India, penghapusan pajak, dan pemungutan suara yang berlaku bagi orang India. Terus di bulan Juli 1914, Gandhi ninggalin Afrika Selatan untuk balik ke India dan dia ngedukung upaya perang Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Tapi tetap kritis terhadap tindakan yang menurutnya tidak adil. Jadi di tahun 1919 Gandhi ini akhirnya ngeluncurin kampanye perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan dikarenakan pengesahan Undang-Undang Rowlatt sama parlemen yang ngasih kewenangan darurat kepada pemerintah kolonial untuk menekan kegiatan subversif. Jadi sebagai bagian dari kampanye Gandhi ini nekenin pentingnya kemerdekaan ekonomi bagi India. Dan dia nganjurin pembuatan khadar atau kain tenun untuk menggantikan tekstil impor dari Inggris. Dan juga memboikot terhadap produsen dan lembaga Inggris yang ngewakilin pengaruh Inggris di India. Termasuk badan legislatif dan juga sekolah. Kefasihan Gandhi dan penerapan gaya hidup pertapaan yang didasarkan sama doa, puasa, dan meditasi ini ngebuat Gandhi itu dihormatin sama seluruh pengikutnya dan memanggilnya Mahatma. Jadi kalau lu biasa denger Mahatma Gandhi, Mahatma itu sebenarnya julukan, Bor, yang artinya orang yang berjiwa besar. Jadi Gandhi ini mundur setelah kondisi udah makin memanas, kayak pembantaian terhadap sekitar 400 warga India yang menghadiri pertemuan di Amritsar oleh tentara Inggris. Dan tau gak sih, Bor, kalau menurut gue nih, insiden berdarah tanggal 13 April 1919 ini yang dikenal dengan perlawanan tanpa kekerasan yang dipimpin Gandhi, ini tuh lumayan aneh menurut gue. Kan yang namanya perlawanan sama tanpa kekerasan itu kan bertolak belakang ya. Dan semua warga India yang dipimpin Gandhi ini ngebuat barisan dan menyuarakan aspirasi layaknya pendemo. Tapi gak ada yang emosi atau ngelawan balik. Jadi asal tahu nih ya, Bor, di gerakan ini mereka itu maju selangkah aja langsung ditembak dan dipukul pakai senapan. Tapi mereka gak ngelawan. Dan tentara Inggris juga ngelepasin tembakan yang membabi buta atas perintah dari Kolonel Reginald Dyer. Ada pria, wanita, dan anak-anak yang jadi korban. Jadi ada lebih dari 1.000 orang tewas dan 2.000 orang luka-luka. Padahal kejadian ini hanya berlangsung 10-15 menit. Lu bisa bayangin gak semencekam apa saat kejadian itu terjadi? Dan di tahun 1920 dia jadi tokoh yang paling menonjol dalam gerakan kemerdekaan India. Di tahun 1922, Gandhi itu menghentikan perlawanan tanpa kekerasan dan banyak sebenarnya warga India yang kecewa. Tapi Gandhi gak mau hal ini jadi lebih parah dengan banyak hal yang udah terjadi sebelumnya. Dan akhirnya Inggris nangkap Gandhi di bulan Maret 1922 dan mengadilinya atas tuduhan penghasutan. Dia juga dijatuhin hukuman 6 tahun penjara tapi dibebasin di tahun 1924. Dan begitu banyak perjuangan Mahatma Gandhi di tahun-tahun berikutnya. Dan sampai saat ini pun Inggris itu berencana untuk memecah India menjadi 2 bagian. Pertama, wilayah India untuk umat Hindu, dan kedua, wilayah yang dinamakan Pakistan untuk umat Islam. Dan saat itu Gandhi pun menolak usul tersebut karena menurut dia pembagian wilayah itu cuman bikin keadaan itu makin buruk. Malah bisa ngebelah 2 India. Jadi di 6 Oktober 1942 Gandhi mutusin untuk berpuasa selama 21 hari. Ini bukan kayak puasa umat muslim ya, Bor.
yang ada sahurnya, terus ada buka puasanya. Tapi ini bener-bener dia nggak makan full selama 21 hari berturut-turut. Dia cuma minum air putih aja. Dan Gandhi ngelakuin ini sebagai seruan pada umat Muslim dan Hindu di India biar nggak bertikai. Jadi di dalam benaknya Gandhi, pertikaian antara agama itu cuman bakal nguntungin Inggris. Dan puasa itu diharapkan jadi pendorong biar umat beragama di India itu menurunkan egonya masing-masing. Dan puasa 21 hari Gandhi ini ngebuat umat Muslim dan Hindu di India itu berhenti bertikai dan meminta maaf kepada Gandhi, juga meminta Gandhi untuk memakan sesuatu. Walaupun pada akhirnya India dan Pakistan itu ya resmi berpisah juga di 15 Agustus 1947. Konflik antara umat Islam dan Hindu itu nggak bisa lagi terbendung. Jadi walaupun demikian, bukan berarti Gandhi itu gagal sepenuhnya. Karena dunia sampai saat ini tetap mengenang upaya dia dalam menyerukan perdamaian. Jadi sebegitu ikoniknya loh sosok dari Mahatma Gandhi ini. Jadi beliau itu adalah orang yang selalu percaya kalau perlawanan itu nggak harus dilakuin sama kekerasan. Unjuk rasa anti Inggris yang makin lama itu bikin mereka akhirnya ninggalin India. Dan secara resmi India merdeka dari Inggris di 15 Agustus 1947. Dan pada 30 Januari 1948, Gandhi ini dalam perjalanan menuju pertemuan doa malam di Delhi dan dia tewas ditembak oleh Nathuram Godse. Jadi dia itu seorang fanatik Hindu yang marah sama upaya dari Mahatma Gandhi untuk berunding dengan umat Muslim India. Dan keesokan harinya sekitar 1 juta orang itu ngikutin prosesi tersebut pas jenazah Gandhi itu dibawa ke negaraan melalui jalan-jalan kota dan dikremasi di tepi sungai Jumna yang suci. Jadi kalau kita lihat dari kisah tokoh revolusioner yang ada di atas ya ini mereka itu benar-benar punya karakter kayak air dan api gitu loh. Benar-benar beda. Yang Che Guevara sukanya kekerasan, yang Mahatma Gandhi sangat tidak suka kekerasan. Jadi emang mereka itu kayak orang-orang pilihan yang dikasih kesempatan sama Tuhan buat ngerubah dunia gitu. Di luar tindakan salah atau benar yang mereka lakuin, yang pasti mereka itu sama-sama menegakkan keadilan berdasarkan pandangan mereka. Itu tadi bahasan kita buat hari ini. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif dan tungguin video terlanjur denger selanjutnya. Kalau gitu, gue Mas Wer cabut. See you on the next discussion.